Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Bulan akhirnya benar-benar menabrak bumi. Dalam sekejap, seluruh kehidupan di dunia musnah tanpa tersisa. Boruto dan yang lainnya sudah berusaha keras untuk mencegahnya, tapi kekuatan Otsutsuki kasta tertinggi terlalu besar untuk mereka lawan. Bahkan, saat itu pun Otsutsuki tersebut belum memperlihatkan kekuatan sejatinya. Udara di bumi berubah menjadi racun setelah energi dari bulan menyatu dengan atmosfer. Gunung-gunung runtuh, termasuk Gunung Danatan yang terbelah dua tanpa sisa. Bulan hancur berkeping-keping, dan bumi menjadi reruntuhan yang tak lagi layak dihuni. Di tengah kehancuran itu, Otsutsuki kasta tertinggi melayang di langit sambil memandangi bumi yang sudah musnah. Ia menatap pedang Boruto dan potongan tubuh para shinobi yang berserakan di mana-mana. Ia berkata pelan, "Sebenarnya aku tidak ingin menghancurkan dunia ini. Tapi bocah itu membuatku terdesak dengan kekuatan Jougannya. Sayang sekali, aku harus melakukannya. Tapi setidaknya, ini pemandangan yang indah. Dan aku penasaran, dua orang itu yang masih ada di dimensiku, apakah mereka sudah menang?" Setelah mengucapkan itu, Otsutsuki tersebut masuk kembali ke dalam ruang waktu jutsunya dan menghilang, meninggalkan bumi yang sudah porak-poranda. Namun, tiba-tiba seseorang berjubah putih muncul dari reruntuhan bulan. Ia berjalan perlahan menapaki tanah yang retak, memungut pedang milik Boruto, lalu menghancurkannya. Matanya menatap potongan tubuh Boruto dan yang lainnya, lalu ia berbisik, "Kau cukup kuat, Boruto. Kau masih bisa bertahan sejauh ini. Sepertinya dia tidak menyadari kalau kau sebenarnya masih hidup. Uzumaki Boruto, mulai sekarang aku akan mengikutimu dari bayangan." Beberapa detik sebelum bulan benar-benar jatuh, Boruto dan yang lain sudah pasrah. Mereka tahu tak ada harapan lagi. Namun tiba-tiba, Tobirama muncul di depan mereka. "Ini benar-benar buruk," katanya cepat. "Jangan ada yang bicara. Aku akan membawa kalian pergi dari sini." Boruto terkejut. "Nidaime Hokage? Bagaimana bisa kau di sini? Bukankah kau bersama Madara? Lagi pula, kemana kita mau pergi? Bumi sudah hancur, tidak ada tempat untuk kabur." Tobirama menatapnya tajam. "Aku bilang diam, Boruto. Banyak hal terjadi padaku dan Madara. Tapi setidaknya, aku bisa membuat Otsutsuki itu percaya kalau kalian sudah mati. Aku harus melakukan sesuatu yang kejam." Sebelum mereka sempat bereaksi, Tobirama mengeluarkan kunainya. Ia memotong kedua lengan Jiraiya dan Orochimaru, lalu melemparkannya jauh ke depan. Boruto menjerit, "Apa yang kau lakukan?" "Mereka..." Tobirama memotong ucapannya. "Tenang. Mereka bisa beregenerasi. Ini hanya pengalihan agar musuh mengira kalian semua sudah mati. Dan kau, buang pedangmu, Boruto. Pedang itu bisa membuat dia sadar kalau kau masih hidup." Boruto menggenggam pedangnya erat. "Tidak bisa. Itu peninggalan dari guru Sasuke. Aku tidak akan." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Tobirama meraih pedang itu dan melemparkannya sejauh mungkin. Tidak ada waktu untuk bersentimental. Lalu, tanpa menunggu reaksi lain, Tobirama mengaktifkan Hiraishi no Jutsu dan membawa mereka semua pergi tepat sebelum bulan menghantam bumi. Setelah bumi benar-benar hancur, sosok misterius dari bulan turun ke lokasi ledakan. Ia menemukan potongan tangan Edo Tensei Jiraiya, menyentuhnya, dan merasakan sisa cakra di sana. Ia mencoba melacak keberadaan Boruto dan yang lain, namun tiba-tiba Otsutsuki kasta tertinggi muncul di belakangnya. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan dengan tubuh mereka?" Suaranya berat dan dingin. "Balikan wajahmu atau aku akan menghancurkanmu." Sosok berjubah putih itu tidak bergeming. "Aku bukan siapa-siapa. Hanya saja, kau tidak tahu apa-apa tentang kebenaran umat manusia." Setelah itu, ia melempar tangan Jiraiya ke arah Otsutsuki dan langsung menghilang begitu saja. Otsutsuki itu terdiam, lalu bergumam, "Siapa dia? Mustahil ada manusia yang bisa bertahan di sini. Udara di bumi sudah beracun. Dan jelas dia bukan Otsutsuki, dia manusia. Sama seperti Boruto." Setelah mengucapkan itu, ia pun kembali menghilang ke dalam ruang waktu jutsunya. Sementara itu, di dimensi lain, Madara sudah menunggu Tobirama dan yang lainnya. Tidak ada yang tahu di mana tempat itu, tapi jelas bukan di bumi.
Boruto dan para shinobi tergeletak lemah, penuh luka. Bahkan ada sosok lain yang ikut bersama mereka, Itachi. Boruto membuka mata perlahan. Kita di mana ini? Bagaimana kau bisa melakukan hal ini, Nidaimo Hokage? Apa kalian benar-benar berhasil keluar dari dimensi Otsutsuki itu? Madara melemparkan sebuah gulungan ke arah Boruto. Pegang itu. Begitu Boruto menyentuh gulungan itu, seluruh luka di tubuhnya sembuh dan cakranya pulih seketika. Boruto menatap mereka bergantian. Aku tahu kalian menyembunyikan sesuatu. Kalian pasti mengalami sesuatu di sana. Ceritakan, bagaimana kalian bisa keluar? Madara menghela napas panjang. Kau boleh bertanya nanti, Boruto. Sekarang kita istirahat dulu. Dan sepertinya, kau berhasil memanggil Itachi dari alam kematian. Tapi melihat kondisinya, aku bisa bayangkan betapa gila yang terjadi di sana. Ia mengepalkan tangannya. Dasar Otsutsuki brengsek, dia benar-benar menghancurkan bumi. Itachi yang terbaring di tanah membuka matanya. Aku tidak pingsan, hanya saja cakraku habis, regenerasiku lambat. Tapi jujur, aku tidak menyangka akan melihatmu lagi, Madara. Rasanya seperti mimpi buruk. Tobirama menimpali, seharusnya aku yang berkata begitu, bocah Uchiha. Sekarang ada 2 Uchiha di sini, dan itu sudah cukup membuatku pusing. Tapi sudahlah, ambil ini. Ia melemparkan gulungan lain ke Itachi. Jangan tanya apa itu. Kau akan tahu nanti. Berikan juga pada Jiraiya dan Orochimaru. Begitu mereka membuka gulungan itu, luka-luka mereka sembuh, bahkan tangan Orochimaru dan Jiraiya tumbuh kembali. Tapi Madara tiba-tiba terdiam melihat mata Itachi yang berubah menjadi Rinnegan. Apa? Rinnegan? Aku tidak menyangka mata itu ada padamu, tapi ini pasti ulah Orochimaru, kan? Kata Madara dengan nada curiga. Itachi hanya menatap balik tanpa menjawab, sementara suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Orochimaru perlahan bangkit dari posisinya. Tubuhnya masih tampak lemah, namun matanya tajam seperti biasa. Ia menatap ke arah Madara dan berkata dengan nada datar, "Hei, Madara-san, kau tidak perlu berkata seperti itu, kan? Kita di sini bukan untuk saling bermusuhan. Lagi pula, aku sendiri tidak menyangka bisa bangun lagi setelah semua yang terjadi. Sebenarnya, apa yang kalian lakukan padaku?" Madara belum sempat menjawab ketika pandangannya tertuju ke belakang Orochimaru. Di sana berdiri sosok besar Kurama bersama Garaga dan Gamabunta. Pandangan mereka semua tampak tegang. Kurama menatap Madara tajam, lalu menggeram, "Kenapa kau memandangku begitu, Madara brengsek? Jangan pikir aku takut padamu. Kalau kau melakukan hal bodoh, aku tidak segan melukaimu sekarang juga." Madara membalas dengan nada tenang namun dingin, "Seharusnya kau tidak perlu membawa monster sebesar itu ke sini, Tobirama. Kalau aku yang memutuskan, lebih baik biarkan mereka mati saja tertimpa bulan itu." Kurama langsung marah. Suaranya menggema di dalam dimensi itu. "Apa katamu? Kurang ajar. Aku akan mencabik-cabikmu sekarang juga, Madara." Boruto buru-buru berdiri dan menengahi. "Cukup, Kurama. Sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Lihat keadaan kita, bumi sudah hancur. Tidak ada gunanya kalian saling menyalahkan seperti ini." Tobirama melipat tangannya di dada. "Tidak juga, Boruto. Ucapanmu bahwa kita sudah kalah itu belum tentu benar. Tapi baiklah, sepertinya sudah waktunya kami menjelaskan semuanya. Hei, Madara, lebih baik kau yang bicara. Aku tidak pandai meringkas peristiwa sepanjang itu. Kalau aku yang cerita, bisa-bisa semalam suntuk kita di sini." Boruto menatap mereka dengan heran. "Tunggu, apa maksudmu? Jadi kalian berdua sudah tahu kalau semua ini akan terjadi? Katakan yang sebenarnya. Apa yang kalian alami di sana? Apa kalian berhasil mengalahkan para Otsutsuki itu?" Madara menghela napas panjang sebelum menjawab, "Tentu saja tidak. Mengalahkan mereka itu mustahil, Boruto. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka semua dari kasta tertinggi. Tidak mungkin 2 orang seperti kami bisa menghadapi kekuatan sebesar itu." Ia menatap semua orang satu persatu sebelum melanjutkan, "Tapi ada satu hal yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di saat kami hampir mati, ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Sosok itu hanya berdiri di kejauhan, mengamati kami bertarung. Dia bukan Otsutsuki, tapi juga bukan manusia biasa. Dia misterius. Dialah yang memberitahu Tobirama bagaimana cara menyelamatkan kalian dari kehancuran bumi." Madara berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius, "Tapi itu baru permulaan.
bagian pentingnya baru akan aku jelaskan. Kau harus tahu, Boruto, walaupun bumi sudah hancur, harapan belum sepenuhnya hilang. Boruto tampak terkejut mendengarnya. Jadi, ada seseorang yang menolong kalian? Tanyanya pelan. Aku tidak mau terdengar aneh, tapi mungkin aku tahu siapa yang kau maksud. Sosok itu, aku juga pernah melihatnya. Dia mengenakan jubah putih dan wajahnya tertutup. Aku melihatnya berdiri di atas bulan, tepat sebelum bumi hancur. Aku tidak tahu siapa dia, tapi saat itu, dia hanya diam, memperhatikanku. Apa mungkin orang yang sama juga yang membantu kalian? Tobirama mengangguk perlahan. Sudah kuduga kau akan tahu, Boruto. Tapi ada sedikit perbedaan. Kami tidak bisa melihatnya secara langsung, sementara kau bisa. Mungkin karena mata Jougan MU itu. Wujudnya bagi kami hanya seperti bayangan. Boruto menatap kosong ke depan. Dia bukan Otsutsuki, aku yakin itu. Aku bisa merasakan kalau dia manusia, tapi cakranya benar-benar aneh. Saat aku mencoba mengikatnya dengan rantai cakra milikku, dia menghancurkannya dengan mudah, seolah tidak berarti apa-apa. Dari situ aku tahu, dia bukan orang biasa. Tapi yang jelas, untuk sekarang, dia membantu kita. Meski aku belum tahu apa tujuan sebenarnya. Madara menyilangkan tangannya. Kalau begitu, dia bukan Otsutsuki, berarti dia manusia. Menarik. Tapi aku tidak mau terlalu cepat menilai. Yang jelas, tanpa bantuannya, aku dan Tobirama tidak akan ada di sini sekarang. Dia yang memindahkan kami ke tempat ini. Setelah itu, barulah Tobirama menjemput kalian dari bumi. Boruto menghela napas berat. Mungkin kau benar, Paman Madara. Tapi tetap saja, semua ini sia-sia. Bumi sudah tidak ada. Kita terjebak di tempat asing ini. Tidak ada makanan, tidak ada sumber energi. Kita hanya bisa menunggu sampai cakra kita habis dan mati perlahan. Tapi, kalau orang itu benar-benar sekuat yang kau bilang, mungkin masih ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Rantai yang kubuat saja hancur seperti abu ketika menyentuhnya. Itu kekuatan yang luar biasa. Tobirama akhirnya angkat bicara. Baiklah, aku akan menceritakan bagian terakhir. Setelah dia memindahkan kami ke sini, dia memberikan sesuatu yang katanya penting. Tobirama mengeluarkan sebuah gulungan dari balik jubahnya dan melemparkannya kepada Boruto. Dia bilang gulungan ini harus kuberikan padamu, Boruto. Aku tidak tahu apa isinya, tapi dia menyuruhku memastikan hanya kau yang membukanya. Gulungan yang sebelumnya kuberikan pada kalian semua, yang menyembuhkan luka, itu juga darinya. Boruto menatap gulungan itu lama, lalu perlahan membukanya. Semua orang menunggu, tapi ketika gulungan terbuka, hanya ada lembaran kosong di dalamnya. Tidak ada tulisan, tidak ada simbol, sama sekali tidak ada. Apa ini kosong? Boruto terlihat bingung. Tidak ada apa-apa di sini. Orochimaru yang memperhatikan sejak tadi ikut bicara. Sepertinya gulungan itu tidak bisa dibaca oleh mata biasa. Coba gunakan Jougan MU, Boruto. Mungkin itu sebabnya hanya kau yang bisa melihat isinya. Tobirama menatap Orochimaru dan mengangguk. Masuk akal. Boruto, kau dengar? Coba aktifkan Jougan MU dan lihat apa yang terjadi. Boruto menatap gulungan itu dalam diam. Wajahnya tiba-tiba berubah, seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Ia teringat masa lalu, saat bersama Sasuke menyelidiki tempat persembunyian Amado, di mana mereka juga menemukan gulungan aneh yang tidak bisa dibaca. Ingatan itu membuatnya terdiam lama. Boruto, suara Tobirama memecah keheningan. Hei, apa kau mendengarku? Jangan diam saja, ada apa? Boruto mengangkat wajahnya perlahan. Ah, maaf, Nidai Hokage, aku mendengar. Hanya saja, ada ingatan lama yang muncul tiba-tiba. Sesuatu yang membuatku khawatir. Tidak lama setelah Boruto berbicara, Itachi tiba-tiba berdiri. Ia melangkah pelan mendekati Tobirama sambil berkata dengan nada tenang. Merupakan kehormatan bisa melihatmu secara langsung, Nidaime. Tapi, aku punya satu permintaan, jika kau tidak keberatan. Tobirama menatap Itachi tajam sambil menghela napas kesal. Dasar Uchiha, selalu saja merepotkan, ucapnya dingin. Apa yang kau mau di situasi seperti ini? Jangan katakan hal bodoh seperti yang sering diucapkan leluhurmu yang berdiri di sampingmu itu. Itachi menundukkan kepala sebentar, lalu menjawab dengan suara mantap. Bisakah kau memindahkanku ke bumi? Hanya sekali saja. Aku ingin memastikan sesuatu di sana. Mendengar itu, wajah Tobirama langsung berubah marah. Sudah kuduga. Kau tidak jauh berbeda dari Madara brengsek itu, ujarnya keras. Untuk apa kau ke sana? Kau akan langsung mati begitu menghirup udara di bumi.
Planet itu sudah hancur, tidak ada lagi daratan untuk berpijak. Kau tahu itu, kan? Atau kau memang benar-benar bodoh? Madara yang sedari tadi diam, melangkah maju dan berdiri di sebelah Itachi. Ia menatapnya tajam. Katakan, bocah. Apa tujuanmu sebenarnya? Aku tahu matamu tidak berbohong. Ada sesuatu yang kau sadari. Untuk apa kau bersikeras ingin kembali ke bumi yang sudah musnah? Itachi mengalihkan pandangannya ke Madara. Sejujurnya, aku masih belum terbiasa menganggapmu sebagai bagian dari kami. Kau adalah orang yang hampir menghancurkan dunia ini di masa lalu, jawab Itachi pelan tapi tegas. Madara tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada dingin. Berbicaralah yang jelas, atau kepalamu akan terpisah dari lehermu. Itachi menarik napas dalam. Baiklah. Saat aku kalah dan gagal menahan bulan dengan Susanoo-ku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Jatuhnya bulan itu tidak seperti yang kukira. Aku mulai berpikir, apakah benar yang menghancurkan dunia kita itu bulan asli, atau hanya semacam ilusi, sesuatu yang dibuat terlihat nyata? Aku hanya ingin memastikan hal itu. Kedengarannya memang tidak masuk akal, tapi rasa penasaranku tidak bisa hilang. Jika harus pergi sendiri pun aku tidak masalah. Orochimaru yang mendengar itu hanya tertawa kecil. Tidak ada gunanya ke sana, Itachi, ujarnya pelan. Bahkan ular-ularku yang paling kecil mati semua saat mencoba kembali. Tidak tersisa satupun. Itu cukup membuktikan kalau bumi sudah benar-benar lenyap. Belum sempat Itachi menjawab, tiba-tiba mata Boruto bersinar terang. Jougannya aktif, mengeluarkan cahaya kuat yang menerangi ruangan. Semua orang berhenti bicara. Hei, Boruto. Jangan diam saja seperti itu, kata Tobirama sedikit gugup. Katakan, apa yang kau lihat dari gulungan itu? Boruto menatap gulungan yang diberikan Tobirama sebelumnya. Matanya menajam, seolah-olah ia sedang membaca sesuatu yang sulit dipercaya. Semua tatapan kini tertuju padanya. Ia hanya berdiri diam, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Dalam hatinya, Boruto bergumam, ini tidak masuk akal. Kalau dia memang masih ada, kenapa dia tidak membantu kita dari awal? Kurama yang memperhatikan reaksi Boruto, tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Madara tampak terkejut melihatnya. Kurama, katanya pelan. Di dalam tubuh Boruto, suara Kurama terdengar berat dan tenang. Ada apa, Boruto? Aku bisa merasakan sesuatu dari gulungan itu. Ekspresimu tidak seperti biasanya. Boruto menjawab pelan, aku tidak tahu harus bilang apa. Ini kabar buruk, sangat buruk. Kita benar-benar dalam masalah besar. Kau tidak perlu masuk ke tubuhku, Kurama. Kurama terdiam sejenak, lalu berkata, aku sudah tahu. Setelah bergabung denganmu, aku bisa melihat semuanya. Jadi, dia masih ada, ya? Artinya semua yang kita lakukan selama ini percuma? Boruto menatap kosong ke depan. Ya. Gulungan itu, memang tentang dia. Dan anehnya, isinya hanya ditujukan untukku. Tobirama yang melihat Boruto terus diam akhirnya berkomentar kepada Madara. Sepertinya kau juga sudah bisa menebak, kan? Wajah anak itu menggambarkan sesuatu yang buruk. Bahkan Kyuubi sampai masuk ke dalam tubuhnya hanya untuk tahu apa yang dia lihat. Madara tidak menjawab. Ia hanya menatap Boruto lama. Dari sorot matanya, jelas ia juga merasakan firasat yang sama. Namun tiba-tiba Itachi kembali berkata dengan nada serius. Nidaime, kirim aku ke bumi. Sendirian pun tidak apa-apa. Aku hanya ingin memastikan sesuatu, walau dunia itu sudah hancur. Madara menatap Itachi, lalu tersenyum samar. Kau benar-benar keras kepala, Itachi. Tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau lihat juga. Tobirama, pindahkan aku bersamanya. Kami akan pergi dan melihat sendiri. Tobirama langsung menggeleng kesal. Kalian berdua benar-benar bodoh. Kalau aku memindahkan kalian sekarang, kalian akan mati dalam sekejap. Udara di bumi sudah tercemar total. Atmosfer berubah setelah bulan bertabrakan. Mendengar itu, Madara tiba-tiba mengaktifkan Susanoo sempurnanya. Jangan ajari aku soal itu, Tobirama, katanya tegas. Kau memang orang yang pernah membunuh adikku, tapi ini bukan waktunya untuk membahas itu. Tak mau kalah, Itachi juga mengaktifkan Susanoo-nya. Tingginya hampir sama dengan milik Madara. Melihat dua raksasa Susanoo berdiri di hadapannya, Tobirama hanya bisa mengumpat pelan. Sial. Dua Uchiha keras kepala ini benar-benar tidak memberiku pilihan lain. Orochimaru mendekat sambil membawa seekor ular kecil di tangannya. Tobirama, ambil ular ini. Kau bisa menggunakannya untuk berkomunikasi dengan mereka nanti. Tobirama menatap jijik.
Jauhkan makhluk itu dariku. Kalau kau ingin mereka membawanya, serahkan saja langsung. Aku sudah cukup pusing dikelilingi orang-orang merepotkan seperti kalian. Orochimaru hanya tertawa kecil. Kalau begitu, aku ikut juga. Aku ingin tahu seperti apa kondisi bumi kita sekarang. Mungkin dengan berada di dalam Susanoo, kita masih bisa bertahan hidup di sana. Madara melirik Orochimaru sekilas, lalu berkata, "Baiklah. Kalau begitu, kita bertiga akan melihat sendiri apa yang tersisa di bumi."